Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan saya Nur Jaya Jaya, channel seputar otomotif dan unboxing barang-barang apa saja. Sore hari ini saya mau melanjutkan pekerjaan ini Yamaha Xeon GT 125 LC atau liquid cool pendingin radiator. Ini keluhannya tadi datang itu tidak hidup, kesini itu tidak hidup ya. Videonya silahkan kunjungi, nanti akan saya sematkan di sini. Ini tidak hidup. Di kontak seperti ini starter nggak kuat ya. Itu pertama datang, ini sudah jadi. Nah ini sudah hidup. Dan kemudian engkolnya juga aus ya. Engkol ini aus, ini saya sudah akalin tapi tidak bisa, tetap aus ini dol ya. Ini saya las, ini sudah beres, sudah bisa diengkol seperti ini ya, sudah aman. Ini penyebabnya akinya tekor dan jadi motor Xeon ini tidak hidup. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kronologisnya saya ceritakan dulu agar saudara viewer semua paham ya, untuk penanganan Yamaha Xeon GT ini. Dan kemudian setelah saya bereskan ya, ini saya cerita dulu, semua saya bereskan udah rapi semua, dan saya coba membuka oli ini, tutup oli, karena saya pengalaman setiap matic seperti itu. Saya hanya pengen lihat saja ya kondisi olinya seperti apa, seperti itu, apakah masih ada atau enggak, seperti itu ya. Nah ternyata olinya ini malah bercampur dengan air radiator. Sebelum kecurigaan saya menganalisa ke sini, saya sudah ngecek ini dulu ya guys. Di air penampungan reservoir tank di sini, saya curiga itu habis, nggak ada airnya. Dan kemudian kecurigaan lagi saya buka ini, radiatornya juga habis, nggak ada airnya. Dan langsung saja saya merujuk ke sini, ke tutup oli, saya buka seperti itu. Jangan-jangan larinya ke sini karena tidak ada kebocoran sama sekali ya, tidak ada air radiator yang netes. Jadi saya curiganya masuk ke mesin, ternyata kecurigaan saya meruncing benar ke sini ya. Nah tadi saya konfirmasi kepada yang punya motor, ini bagaimana selanjutnya. Penanganan awal saya sudah laksanakan ya, motor tidak hidup sudah saya hidupkan, penyebabnya akhirnya tekor sudah saya cari dan sudah saya beresin. Kemudian yang punya motor seperti ini, itu ya catnya seperti itu, sudah kalian baca. Nah itu agar dibersihkan ruang bakarnya, kemudian diganti simnya yang ori seperti itu ya. Dan kemudian saya carikan ya, nanti saya carikan, tadi saya tanya sama teman saya ada. Kemudian nanti akan saya coba ya, saya akan coba sini cover ini saya buka, ini saya buka. Kemungkinan tidak saya buka ruang bakarnya ya, karena kalau ruang bakarnya itu bermasalah, ada oli yang masuk atau ada air radiator yang masuk, ini di radiator sini bergulak-gulak ya, atau ada kebocoran. Jadi saya rasa tidak perlu membersihkan ruang bakar. Mohon maaf ya, ini saya sampaikan kepada yang punya, semoga saja melihatnya. Oke, nanti saya akan buktikan, saya lepas radiatornya, cover ini, dan kemudian nanti saya akan hidupkan. Kemudian mesin saya hidupkan. Ini udah hidup ya, motor udah hidup. Perhatikan rodanya udah muter ini, oh ya muter. Dan di ruang bakar kalau ada masalah itu pasti akan bergundak-gundak di sini ya guys. Tuh ya, airnya tenang-tenang saja seperti ini. Jadi saya rasa permintaan yang punya motor suruh dibuka semuanya, saya rasa tidak perlu ya guys. Mohon maaf ya mas, kayaknya tidak perlu. Jadi yang saya tangani nanti hanya yang bocor saja pada water pumpnya, dan nanti oli ini, nah ini ya, itu ya tidak bergulak sama sekali. Ini saya matikan. Jadi permasalahannya hanya di seal water pump saja, insya Allah di situ saja ya, karena ini tidak memasukkan oli juga, dan olinya malah yang kemasukan air radiator ini, karena tidak ada pembuangan di tempat seal water pump sini ya.
nanti akan saya buka dan nanti akan saya tunjukkan kepada saudara. Jadi nanti kita buka bagian sini saja. Kemudian olinya nanti kuras ya, dengan oli bekas dulu sampai 2 atau 3 kali. Oke, nanti saya bongkar saja biar lebih enak, biar kita tahu semuanya seperti itu ya. Langsung saja kita eksekusi guys. Oke, ini guys, sudah terlepas. Nah, kenapa tercampur airnya dengan oli? Itu karena di sini nggak ada pembuangannya ya, nggak seperti udah. Nah, di sini kan ada seal. Itu jika ada kebocoran di seal sini, di sini kan air ya, air radiator, dan di sini oli. Itu jika ada yang bocor oli atau radiator itu tidak dibuang ke sini. Jadi kalau bocornya airnya, maka airnya akan masuk lewat celah sini dan akan tercampur dengan oli. Sebaliknya juga jika olinya yang bocor sehingga di sini, maka oli akan masuk ke radiator dan nanti akan bercampur di sini ya, di radiator, karena ini yang bercampur adalah airnya ke oli. Oke, nanti kita buka ya, kita ganti sealnya. Nah, ini kita buka dengan lubang yang kecil seperti ini. Ini jangan sampai hilang ya. Nah, ini ada pengancingnya, kemudian ada ring. Nah, ini ring, kemudian gigi, dan ada pen, ada ring ya. Nah, tinggal kita dorong saja ini ya. Nah, ini yang bocor seal ini ya guys. Oke, nanti kita ganti yang original. Nah, itu airnya masuk ke sana, ke ruang oli sini. Jadi masalahnya hanya di sini saja ya. Oke, nanti akan saya carikan dulu untuk sealnya. Ini untuk penggantinya, kodenya sama dengan punyanya Vixen, Jupiter MX, dan ini Xeon juga sama, masih sama ya, menggunakan seperti ini. Ini original. Nah, kemudian kita lepas sealnya, kita ganti yang baru. Kemudian kita bisa dari sini ya, kita ketok dari sini menggunakan besi seperti ini yang tumpul, kita dorong ke sana. Udah, bentar saja ya, udah panas sekali ini. Gunakan batang klep yang kecil. Oke, keluar ya guys. Ini karetnya tertinggal ya, nanti kita bersihkan. Oke, ini sudah saya bersihkan ya, dia kerok pakai cutter, kemudian kita finishing pakai amplas. Ini seperti ini, pakai amplas halus. Nah, setelah itu tinggal saatnya penggantian. Ini kodenya, perhatikan ini sama punya Vixen, Jupiter MX sama. Dan untuk pemasangan jangan sampai terbalik ya. Ini yang ada agak kuning-kuningnya seperti ini, nanti di dalam seperti ini. Nah, yang ada tulisannya ini menghadap ke kita ya, seperti ini kita pasang. Dan ini nanti pinbolnya kalau lepas jangan lupa dipasang kembali dan karet o-ringnya. Nah, saya gunakan lem tipis-tipis saja ya, seperti ini, nggak usah tebel-tebel, tipisan saja seperti ini guys. Untuk menutupi pori-pori di sini ya, supaya tidak bocor. Nah, kita pasang seperti ini, gunakan bus yang diameternya itu sama ya, seperti ini, dan kita pukul pelan-pelan. Jangan lupa ya, untuk pemasangan yang ada tulisannya menghadap kita.
Nah, seperti ini. Oke, ini sudah masuk ya. Oke, kita bersihkan. Ini yang bekasnya udah hancur, kita bersihkan saja seperti ini. Dan nanti untuk asnya kita juga sama, ini as kipas atau apa namanya, kipas radiatornya atau pompa radiatornya kita bersihkan juga dengan amplas seperti ini caranya. Oke ya, susunannya seperti ini, jangan terbalik. Nah, ini tutupnya, kemudian per, kemudian saringan olinya. Oke, setelah itu kita kasih oli bekas dulu ya guys, jangan oli baru. Oh ya guys, sekarang kita coba guys. Oke guys, saya rasa aman ya, olinya tidak bercampur dengan air, warnanya masih seperti oli bekas hitam. Nah, ini nanti akan saya kuras lagi satu kali lagi menggunakan oli bekas lagi, supaya sisa-sisa airnya itu hilang semuanya ya, senyawa lagi dengan oli bekasnya. Ya masih utuh ya airnya tuh, airnya nggak berkurang ya. Ini tadi sudah saya coba muter-muter, ada 2 atau 3 kiloan, ini masih aman saja. Nanti saya coba kuras lagi pakai oli bekas lagi. Ini saya pasang oli lagi untuk yang kedua kalinya ya, saya kasih oli lagi. Bagaimana kondisi olinya? Masih panas guys. Ternyata aman ya guys. Perhatikan olinya masih tetap hitam. Ini yang kedua kali ya, jadi saya rasa sudah aman. Tinggal nanti kita kasih oli yang baru, kemudian kasih air radiator yang baru. Air radiator dong, air radiatornya. Nah ini nanti kasih yang baru sini ya. Oke, nanti saya ini tiriskan dulu biar bersih semuanya ya. Oke, ini saya pasang kembali. Nah ini ada tulisan full ya, jangan diputar, kita tonjok aja seperti ini. Nah, tekan ya supaya full. Biar ininya cepat ya, turunnya ini buka sini. Nah, itu ya panas ya, ada kalau ciri-ciri headnya bermasalah. Nah ini berbulak-bulak ya air ini. Nah ini tenang-tenang saja, jadi nggak ada masalah. Oke ya, seperti itu aja dulu video yang dapat saya bagikan. Mungkin mohon maaf bila banyak kekurangan. Saksikan tutorial sepeda motor berikutnya, dan juga ada unboxing barang-barang apa saja. Tinggal nanti perakitan seperti biasa dibantu sama Mas Doni, ponakan saya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.